Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, kami akan menjelaskan jurnal-jurnal yang telah kami pilih untuk tugas UAS metode penelitian. Adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Novita Hernawati, dengan NIM 111900595. Yang kedua ada Sapana Febria Sipa dengan NIM 111900592. Yang ketiga ada Aprila Sonia dengan NIM 111900574. Yang keempat ada Istiqomah dengan NIM 111900471. Dan yang terakhir ada Meliana Cantika Febria Rahayu dengan NIM 111900709. Untuk jurnal yang pertama yaitu Perancangan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PT Andita Mas Bekasi. Jurnal ini ditulis pada Maret 2018 dengan nama penulis yaitu Syara Cynthia Dewi, Andi Saryoko, dan Sulaiman Hadi Sukmana. Untuk permasalahan yang ada di dalam jurnal PT Andita Mas, sistem pengolahan datanya masih menggunakan sistem yang sederhana dan menemui beberapa kendala, yaitu proses pencatatan penerimaan kas datanya kurang efisien karena masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel, kesulitan dalam pencarian data, dan pembuatan laporan yang menggunakan sistem manual yang kurang akurat. Kendala tersebut disebabkan belum digunakannya sistem penerimaan kas yang sudah terkomputerisasi. Untuk itu, sangat diperlukan adanya sistem penerimaan kas yang sudah terkomputerisasi, sehingga kendala-kendala yang ada dapat teratasi. Untuk solusinya, setelah mempelajari dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh PT Andita Mas, maka penulis mengusulkan adanya komputerisasi pada sistem penerimaan kas yang telah berjalan pada PT Andita Mas. Dengan adanya sistem komputerisasi, diharapkan dapat mengurangi dan memperbaiki kesalahan dalam sistem penerimaan kas. Komputerisasi sebagai alternatif dari permasalahan yang terjadi dan diharapkan dapat mengalami perubahan yang signifikan sehingga menghasilkan laporan yang dibutuhkan dengan tepat waktu, efektif, dan efisien. Untuk data, dengan semakin berkembangnya teknologi yang sangat cepat dalam menangani aspek kehidupan, diperlukan suatu perangkat keras untuk menunjang produktivitas kerja seperti komputer. Karena dengan alat ini dapat dibangun suatu sistem komputerisasi. Untuk kebutuhan software di sini ada bahasa pemrograman, Java dan MySQL. Aplikasi pendukungnya ada NetBeans IDE 8.1, DBMS-nya ada Exam, lalu antivirusnya ada Kaspersky. Metode yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Untuk metode perancangannya yaitu membuat implementasi sistem komputerisasi yang akan digunakan untuk rancangan usulan yang akan diusulkan ke PT Andita Mas. Untuk hasil dari rancangan usulannya di sini, yang pertama ada user interface tampilan login, lalu user interface tampilan menu,
Di dalam user interface tampilan menunya ada menu master, transaksi, laporan, dan logout. Lalu ada user interface tampilan user, ada user interface tampilan akun, ada user interface tampilan transaksi kas masuk, user interface tampilan jurnal kas masuk, dan yang terakhir adalah user interface tampilan laporan kas masuk. Selanjutnya, jurnal yang kedua pada bulan Juli tahun 2018 dengan nama penulis Untung Raharja, Qurratul Aini, dan Marviola Hardini dengan tema penerapan software akuntansi online sebagai penunjang pencatatan laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada permasalahannya. Permasalahan terjadi ketika melakukan penyusunan laporan keuangan lebih besar bila dilakukan secara manual dan data pun dinilai masih kurang akurat. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi informasi yaitu komputer dapat mempercepat hal yang sedang dikerjakan serta lebih akurat, khususnya dalam perhitungan pada bidang akuntansi. Dalam setiap laporan keuangan juga harus ada yang disebut dengan balance atau dengan berimbang. Maknanya adalah dapat membuat serta menghasilkan laporan keuangan yang telah terukur dari dua sudut pandang secara berimbang baik internal dan eksternal ataupun jangka panjang dan pendek. Selanjutnya ada solusi. Solusinya untuk mengatasi permasalahannya yaitu melakukan penerapan software akuntansi online sebagai penunjang pencatatan laporan keuangan untuk membantu dan mempercepat perhitungan yang lebih akurat. Selanjutnya ada data. Adanya software jurnal atau software akuntansi online dapat mempermudah akuntan dalam menginput data transaksi ke dalam sistem, di mana data transaksi tersebut dapat langsung diimport ke dalam sistem sehingga lebih efisien, sehingga data yang terkumpul dapat digunakan sebagai informasi lebih lanjut mengenai siklus keuangan, serta dapat menghasilkan sebuah laporan untuk menerapkan sebuah sistem akuntansi yang optimal. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka, di mana metode ini berguna untuk mengetahui informasi dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, internet, makalah, dan sebagainya. Sedangkan metode observasi atau pengamatan langsung merupakan sebuah pengamatan pada sistem yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya ini adalah hasil-hasilnya. Yang pertama, tampilan home dari jurnal. Yang kedua, tampilan login dari jurnal. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya, yang ketiga, ada tampilan menu penjualan dari jurnal. Yang keempat, tampilan saat data diinput ke program. Yang kelima, ada tampilan transaksi yang telah diinput ke jurnal. Yang keenam, tampilan daftar pendapatan dari jurnal. Dan yang terakhir adalah tampilan laporan laba rugi. Jurnal yang ketiga. Penulis tahun Februari 2018. Judul: Penerapan metode FIFO pada sistem informasi persediaan barang. Permasalahan dalam hal pengelolaan dan pencatatan ketersediaan jumlah stok barang, seperti mudah terjadinya redundansi data, sering mengalami selisih jumlah persediaan di akhir periode. Kekurangan stok sehingga proses kelancaran perdagangan menjadi terganggu, kebutuhan pelanggan menjadi tidak terpenuhi sehingga perusahaan akan kehilangan konsumen dan kesempatan memperoleh laba. Selain itu juga, PT Vifalco Indonesia juga sering mengalami kelebihan persediaan barang, sehingga mengakibatkan menumpuknya stok barang di gudang
dan mengakibatkan kerusakan barang yang disimpan dalam gudang terlalu lama. Solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada PT Vifalco Indonesia dalam mengelola persediaan barang agar lebih cepat, efektif, dan terkontrol, maka penulis merancang suatu sistem informasi persediaan barang yang berfungsi sebagai pencatatan, pemantauan, sampai pengolahan data yang ada pada PT Vifalco Indonesia, sehingga dapat mendukung segala aktivitas mengenai manajemen persediaan barang. Jumlah stok barang dapat terkontrol dengan baik dan dapat dibuat dalam suatu laporan yang akurat, relevan, dan tepat waktu guna untuk meningkatkan mutu perusahaan. Data. Software yang digunakan oleh PT Vifalco Indonesia sekarang adalah menggunakan Microsoft Excel. Sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya konsumen, PT Vifalco Indonesia merasakan adanya kekurangan dengan software Microsoft Excel tersebut. Sehingga PT Vifalco Indonesia menginginkan sebuah software yang terstruktur sehingga data-data maupun informasi dari seluruh persediaan barang, data customer, data supplier, data transaksi penjualan, dan laporan semua data dan data transaksi dapat diakses dan diketahui dengan mudah. Metode, ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga atau yang terakhir ada studi pustaka. Yang pertama, observasi. Selama riset, penulis akan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di PT Vifalco Indonesia, khususnya pada bagian gudang, yaitu bagaimana bagian di mana tempat persediaan barang yang siap untuk dijual. Yang kedua, wawancara. Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu direktur, kepala gudang PT Vifalco Indonesia, administrasi gudang, bagian marketing, dan bagian purchasing mengenai sistem dan prosedur keluar masuk persediaan barang menggunakan metode FIFO pada PT Vifalco Indonesia. Dan yang ketiga yaitu studi pustaka. Dengan metode studi pustaka ini, penulis dapat mendapat sumber data dari buku-buku dan makalah-makalah yang berhubungan dengan studi literatur, jurnal atau referensi yang berkaitan dengan perancangan program persediaan barang. Yang terakhir yaitu hasil. Bisa dilihat sendiri untuk gambar yang pertama ada from login dan untuk gambar yang kedua ada from menu utama. Untuk gambar yang ketiga ada from permintaan barang dan untuk gambar yang keempat ada from barang masuk. Untuk gambar yang kelima ada from pemesanan barang, dan untuk gambar yang keenam ada from barang keluar. Dan untuk gambar yang terakhir atau yang ketujuh ada from laporan barang masuk dan barang keluar. Jurnal yang saya ambil adalah Sistem Informasi Pengolahan Data Berbasis Web pada tahun 2018 yang dibuat oleh Heri Purnomo dan Jaharul Maknuna. Oke, saya masuk ke selanjutnya. Permasalahan. Sistem pengolahan keuangan dilakukan di STIMIC PP Kia Paramita, Malang saat ini memanfaatkan teknologi komputer dengan menggunakan sistem Microsoft Excel serta belum terintegrasi dengan bagian-bagian yang terkait. Pencatatannya sering menimbulkan kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya komputer belum maksimal. Penyusunan laporan keuangan masih belum terjamin akurasi perhitungan dan efisiensi waktu kerja bagian laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan memerlukan waktu yang lama. Oke, selanjutnya di sini
Solusinya adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu perlu dibangun sistem informasi keuangan berbasis web guna membantu kelancaran kegiatannya. Datanya, analisis sistem yang dikembangkan berdasarkan pada masalah yang dihadapi pada sistem yang lama, yaitu mengumpulkan data dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas dari masing-masing bagian untuk dibuat jurnal umum, buku besar, dan laporan keuangan tiap bulan. Berdasarkan sistem tersebut, dibuat sistem berbasis web dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang terintegrasi menghasilkan jurnal umum, buku besar, dan untuk menghasilkan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Data yang diperoleh digunakan sebagai bahan untuk pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya, Metode yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode perancangannya yaitu membuat implementasi sistem informasi, desain basis data, dan analisa data keuangan. Dan ini adalah hasil dari perancangannya, yaitu di sini untuk gambar di sini yaitu login user. Di sini yang login user adalah admin. Kemudian jika pesan gagal atau loginnya salah, maka muncul tampilan seperti yang di sini, tanda merah, tandanya gagal. Selanjutnya, jika login sukses, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu di sini contohnya seperti adminnya, kemudian ada home-nya. Selanjutnya yang di sini akun pengeluaran, di sini adalah akun pengeluaran dari sistem yang dibuat, akun pengeluaran kasnya. Selanjutnya, dan ini akun pendapatan yang diterima oleh si admin, dan yang di sini adalah inputan hak user pengeluaran. Di sini adalah data-data pengeluaran yang telah dilakukan oleh admin. Oke, selanjutnya di gambar yang ke-8 inputan hak user pendapatan. Di sini adalah pendapatan yang diterima oleh admin di sini. Oke, selanjutnya gambar ke-9 cetak laporan. Cetak laporan ini adalah hasil dari untuk mencetak laporannya. Laporan yang telah dilakukan oleh admin, misalnya untuk pendapatan, penerimaan, pengeluaran. Oke, selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal yang kelima ini atau jurnal yang terakhir diambil pada bulan Maret 2018 dengan nama penulis Supriyono dan Endah Muslimah, dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kas Berbasis Web di RS Dr. Eti Asharto Batu. Permasalahannya di sini ada kelemahan pengelolaan laporan akuntansi di Rumah Sakit Dr. Eti Asharto Batu ini yang masih menggunakan cara manual. Di antaranya belum ada integrasi data transaksi informasi manajemen rumah sakit dengan manajemen kas masuk, kas keluar, serta laporan yang disajikan kini masih menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dengan cara menginputkan data satu persatu sehingga rawan terjadi kesalahan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini ada solusi dari hasil identifikasi permasalahan yang ditemukan. Diperlukan sebuah sistem informasi manajemen kas berbasis web dengan tujuan mempercepat proses penyajian laporan sehingga real time dan membutuhkan waktu yang singkat.
Sistem yang dikembangkan berbasis web dengan harapan dapat memudahkan integrasi sistem informasi sebelumnya dan memudahkan proses pemeliharaan sistem karena cukup mengupdate source code pada server, maka secara otomatis semua user dapat menggunakan aplikasi yang dikembangkan. Kemudian ada data. Sistem informasi pengelolaan kas masuk dan kas keluar dirancang menggunakan database MySQL, bahasa pemrograman PHP dengan tampilan user interface menggunakan Bootstrap, dan kerangka kerja menggunakan framework kode integrate. Dalam perancangan sistem informasi ini, di penelitian berikut dilakukan dengan pendekatan data flow diagram atau DFD. Pendekatan perancangan sistem informasi dengan DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun perancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh pengembangan sistem pada pengguna sistem. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode perancangan yaitu membuat rancangan pengelolaan kas masuk, kas keluar, dan cetak laporan. Di sini ada hasil. Di sebelah kiri pada gambar 9 itu ada halaman awal login, dan di sebelah kanan ada gambar ke-10 yaitu menu master data. Di sebelah kiri pada gambar ke-11 ada menu list bukti kas masuk, dan di sebelah kanan ada gambar ke-12 menu detail penerimaan kas, dan di sebelah kiri ada gambar ke-13 menu list bukti buku kas keluar atau BKK, dan di sebelah kanan ada gambar ke-14 menu detail kas keluar, dan di sebelah kiri ada gambar ke-15 menu master akun, dan yang ke-16 di sebelah kanan ada hasil cetak laporan bukti kas masuk. Sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai jurnal-jurnal yang telah kami pilih. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata maupun kesalahan di dalam video kami. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.